Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal asli TKA Kimia tahun 2025 yang resmi dari Kemendikdasmen. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah soal-soal tentang materi hidrokarbon. Oke, kita mulai soal yang pertama. Minyak bumi merupakan campuran berbagai macam zat organik dengan komponen pokok senyawa hidrokarbon. Pemisahan minyak mentah dilakukan dalam kilang minyak melalui proses destilasi bertingkat berdasarkan perbedaan titik didih. Beberapa fraksi minyak bumi, antara lain senyawa P, senyawa Q, senyawa R, dan senyawa S, memiliki kegunaan yang berbeda. Berikut disajikan grafik hubungan bobot molekul senyawa hidrokarbon P, Q, R, dan S dengan titik didihnya. Berdasarkan grafik, tentukan pasangan senyawa hidrokarbon dengan potensi pemanfaatannya yang benar. Pilih semua jawaban benar lebih dari satu. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus ingat fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi ya. Cara mudah mengingatnya, ingat saja LP pergi beli nasi ke Solo, pulangnya lewat aspal. Nah, LP itu mewakili fraksi gas ya, LPG. Pergi itu petroleum, beli bensin. Nasi itu nafta atau bensin berat. Ke itu kerosin. Nah, kerosin ini juga satu fraksi dengan aftur ya. Lalu Solo itu solar. Pulang itu adalah pelumas atau oli. Lewat itu lilin atau parafin. Dan terakhir aspal, ya tetap aspal ya. Nah, kemudian yang paling penting kita ingat dari urutan fraksi-fraksi ini, dari atas ke bawah, itu rantai karbon atau jumlah atom karbon senyawanya semakin panjang. Semakin panjang atau semakin banyak jumlah atom C-nya, berarti bobot molekulnya pastinya akan semakin besar dan titik didih akan semakin tinggi. Jadi dari atas ke bawah, urutan fraksi ini, itu bobot molekulnya semakin besar ya, dan titik didihnya semakin tinggi. Misal untuk fraksi gas atau LPG, itu jumlah atom karbonnya dari 1 sampai 4. Merupakan rantai pendek ya. Karena rantainya pendek, maka bobot molekulnya kecil dan sudah pasti titik didihnya juga rendah. Nah, untuk fraksi gas ini, titik didihnya itu kurang dari 30 derajat Celcius atau bahkan bisa sampai di bawah 0 derajat Celcius. Berarti minus ya. Kemudian untuk fraksi berikutnya yaitu pergi beli nasi atau petroleum bensin nafta, itu jumlah atom C-nya sudah semakin banyak ya, dari C5 sampai C12. Otomatis bobot molekulnya lebih besar dibandingkan fraksi sebelumnya. Begitupun juga dengan titik didihnya, yaitu di antara 30 sampai dengan 180 derajat. Lanjut, fraksi berikutnya adalah K, kerosin. Nah, ini biasanya satu fraksi dengan aftur. Itu jumlah atom C-nya dari C9 sampai C14. Titik didihnya dari 180 sampai 250 derajat. Kemudian fraksi berikutnya, Solo pulang lewat atau solar pelumas lilin. Ini jumlah atom C-nya dari C12 sampai C30. Titik didihnya itu berkisar dari 250 derajat sampai 400 derajat. Nah, terakhir ada fraksi residu yaitu aspal. Jumlah atom C-nya itu lebih dari 25. Kemudian titik didihnya berarti yang paling tinggi ya. Atau bisa kita tulis lebih dari 350 derajat. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat grafiknya dan pernyataannya. Pernyataan yang pertama, senyawa Ki dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kita lihat senyawa Ki itu titik didihnya sekitar 100 lebih ya. Di bawah 200. Bahkan di bawah 150. Nah, fraksi yang titik didihnya berkisar di bawah 150 adalah fraksi petroleum bensin nafta. Jadi ada bensin di situ ya. Nah, bensin ini kan merupakan bahan bakar kendaraan bermotor ya. Artinya, pernyataan yang pertama ini benar. Lanjut pernyataan yang kedua, senyawa R dapat digunakan sebagai minyak pelumas.
Kita lihat pada grafik, senyawa R di sini memiliki titik didih lebih dari 300 ya. Sesuai dengan catatan kita tadi, pelumas dengan jumlah atom C dari 18 sampai 30 itu titik didihnya berkisar dari 250 sampai 350. Berarti pernyataan yang kedua juga benar. Lanjut pernyataan yang ketiga. Senyawa P bermanfaat sebagai bahan bakar pesawat terbang. Nah, bahan bakar pesawat terbang kita tahu ya, yaitu aftur. Aftur itu masuk ke fraksi kerosin. Titik didihnya berkisar dari 180 sampai 250. Jadi, tidak mungkin senyawa P. Kenapa? Karena pada grafik, senyawa P itu memiliki titik didih di bawah 0 derajat Celcius. Atau wujudnya itu adalah gas ya. Jadi pernyataan yang ketiga salah. Kemudian pernyataan yang keempat, senyawa S dapat digunakan sebagai bahan bakar pembuat lilin. Kita lihat senyawa S titik didihnya itu sudah 350 atau 300 lebih. Sesuai ya dengan catatan kita, fraksi lilin itu suhunya dari 250 sampai 350, bahkan 400. Berarti pernyataan yang keempat benar. Terakhir pernyataan yang kelima, senyawa P dapat dimanfaatkan sebagai pelarut. Nah, pelarut itu biasanya berbentuk liquid ya atau cairan ya. Sedangkan senyawa P, titik didihnya saja di bawah 0. Pastinya dia berwujud gas. Berarti pernyataan yang kelima salah. Oke, jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Suatu hidrokarbon pada suhu kamar berbentuk gas dan tidak berwarna digunakan sebagai komponen utama LPG dan kompor portable. Hasil pembakaran sempurna terhadap 2 mol hidrokarbon tersebut menghasilkan 8 mol CO2 dan 10 mol H2O. Senyawa hidrokarbon tersebut memiliki 2 atom C primer, 2 atom C sekunder. Bagaimana hasil analisis terhadap senyawa hidrokarbon tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini terkait senyawa hidrokarbon tersebut. Oke, jadi di sini senyawa hidrokarbonnya belum diketahui ya. Jadi kita misalkan senyawa hidrokarbonnya itu adalah CXHY. Nah, di soal dikatakan hasil pembakaran sempurna terhadap 2 mol hidrokarbon tersebut. Berarti hidrokarbon atau CXHY-nya dibakar ya. Dibakar artinya direaksikan dengan O2, menghasilkan 8 mol CO2 dan 10 mol H2O. Kita tulis reaksinya, jadi CXHY direaksikan dengan O2, menghasilkan CO2 dan H2O. CXHY yang dibakar sebanyak 2 mol, CO2 yang dihasilkan sebanyak 8 mol, dan H2O yang dihasilkan sebanyak 10 mol. Oke, kita langsung lihat pernyataannya ya. Rumus kimia hidrokarbon tersebut adalah C4H10. Berarti untuk menentukan benar atau salahnya, kita harus mencari rumus kimia atau menentukan nilai X dan Y-nya ya. Nah, cara menentukan rumus kimianya, ingat, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Di sini, molnya adalah 2 banding 8 banding 10, atau kalau kita sederhanakan, jadinya perbandingannya adalah 1 banding 4 banding 5. Jadi, semuanya dibagi 2. Jelas ya? Jadi, perbandingan molnya adalah 1 banding 4 banding 5. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Artinya, koefisiennya CXHY adalah 1, tidak perlu ditulis. Koefisiennya CO2 adalah 4, dan koefisiennya H2O adalah 5. Nah, karena koefisiennya sudah diketahui, berarti kita sudah bisa menentukan nilai X dan nilai Y-nya dengan cara menyetarakan persamaan reaksi ini. Di ruas kanan, jumlah atom C-nya sebanyak 4. Maka di ruas kiri juga harus 4. Supaya 4, berarti X ini indeksnya pun harus 4. Jadinya C4 ya. Lanjut untuk atom H. Di ruas kanan, jumlah atom H-nya adalah 5 kali 2 atau 10. Maka di ruas kiri juga harus 10. Supaya jumlah atom H-nya 10, maka indeks H atau Y-nya ini harus 10. Jadi rumus kimia hidrokarbonnya adalah C4H10. Artinya pernyataan yang pertama benar. Lanjut pernyataan yang kedua, struktur hidrokarbon tersebut adalah seperti yang digambar ya.
Nah, kita ubah gambarnya menjadi bentuk rumus struktur biasa. Jadi ada CH3, kemudian ada garis. Nah, satu garis ini menunjukkan satu ikatan tunggal. Lalu pertemuan antara dua garis itu menunjukkan satu atom karbon. Kemudian garis lagi, C, garis lagi, lalu CH3. Nah, ingat satu atom C itu memiliki 4 ikatan. Karena di sini baru ada 2 ikatan, berarti C di sini menjadi atau berikatan dengan 2 hal lainnya. Jadinya CH2 ya. Begitupun juga dengan C yang ada di sini. Kemudian kita lihat lagi di soal, dikatakan bahwa senyawa hidrokarbon tersebut memiliki 2 atom C primer, 2 atom C sekunder. Jadi kita cek satu-satu ya jenis atom C-nya. C yang pertama ini mengikat satu atom C lainnya. Berarti ini adalah atom C primer. C yang kedua mengikat 2 atom C lainnya. Berarti ini adalah atom C sekunder. C yang ketiga mengikat 2 atom C lainnya. C yang di sini 1, C yang di sini yang kedua. Berarti CH2 yang ketiga ini adalah atom C sekunder. Terakhir, C ini mengikat 1 atom C lainnya, berarti ini adalah atom C primer. 2 atom C primer, 2 atom C sekunder. Sesuai ya, berarti pernyataan yang kedua benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, hidrokarbon tersebut diperkirakan memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan pasangan isomernya. Nah, ini senyawa hidrokarbonnya namanya adalah N-butana. Artinya strukturnya ini tidak memiliki cabang. Nah, isomer dari N-butana ini adalah 2-metil-propana. Jadi keduanya memiliki rumus kimia yang sama yaitu C4H10. Tapi rumus strukturnya berbeda. Kalau N-butana itu tidak memiliki cabang, sedangkan 2-metil-propana itu ada 1 cabang. Jadi bentuk strukturnya itu seperti ini. Meskipun jumlah atom dan jumlah atom hanya sama, N-butana dan 2-metil-propana itu tetap memiliki titik didih yang berbeda. Kenapa? Karena adanya percabangan atau semakin banyak cabang itu dapat menurunkan titik didih. Artinya, titik didihnya N-butana itu lebih besar dibandingkan titik didihnya 2-metil-propana. Berarti pernyataan yang ketiga salah. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Soalnya cukup panjang ya, silahkan dibaca sendiri terlebih dahulu. Kemudian kita langsung fokus saja ke tabel. Di situ ada 2 senyawa C4H8, senyawa alkena ya. Yang pertama adalah 2-metil-1-propena, yang kedua adalah 1-butena. Jadi, kedua senyawa ini berisomer ya, sama-sama memiliki rumus molekul C4H8. Nah, masing-masing senyawa ini diketahui entalpi pembakarannya. Untuk 2-metil-1-propena, entalpi pembakarannya adalah min 2715 kJ per mol. Untuk 1-butena, entalpi pembakarannya adalah min 2721 kJ per mol. Nah, min di sini itu bukan nilainya ya, tapi menunjukkan bahwa kedua senyawa ini ketika dibakar, mereka melepaskan kalor. Kita langsung ke pernyataan pertama. 1-butena memberikan efisiensi pembakaran yang lebih baik dibandingkan 2-metil-1-propena. Pernyataan ini benar ya. Kenapa? Karena kalor yang dilepaskan oleh 1-butena itu lebih besar dibandingkan dengan kalor yang dilepaskan oleh 2-metil-1-propena. 1-butena melepaskan 2721 kJ per mol, sedangkan 2-metil-1-propena melepaskan kalor sebesar 2715 kJ per mol. Lanjut pernyataan yang kedua, secara termodinamika 2-metil-1-propena lebih stabil dan memiliki tingkat energi lebih rendah dibandingkan 1-butena. Pernyataan yang kedua ini juga benar ya, karena sudah jelas ya di tabel terlihat bahwa energi 2-metil-1-propena itu lebih rendah. Berikutnya, pernyataan yang ketiga, hibridisasi senyawa karbon hasil pembakaran adalah sp3. Nah, hidrokarbon C4H8 jika dibakar maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Berarti hasil pembakarannya adalah CO2 dan H2O ya. Nah, kita tentukan hibridisasi CO2. C, elektron valensinya adalah 4, sesuai dengan golongannya ya. Berarti C memerlukan 4 elektron. Nah, CO, elektron valensinya 6, berarti memerlukan 2 elektron. Jadi,
Jika C berikatan dengan 2O, maka rumus strukturnya seperti ini. Nah, dari sini terlihat ada 2 PeI atau pasangan elektron ikatan, kemudian PeB pada atom pusat itu tidak ada. Berarti PeB-nya 0. Nah, karena jumlah domainnya adalah 2 tambah 0 atau sama dengan 2, berarti tipe hibridisasinya adalah sp. Berarti pernyataan yang ketiga salah. Oke, cukup jelas ya. Semoga bisa dipahami. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.